Ya, terus apa yang mau ditunggu coba? Oleh sebab itu ya, ayolah kita pikir dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, gitu kan? Ini dengan catatan tidak ada motivasi lain ya. Saya akan hargai teman saya, kan bukan teman-teman yang menyatakan bahwa bukan tidak mau, tetapi menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, pemerintah sudah melakukan perbaikan terhadap proses pembentukan undang-undang yang diputuskan Mahkamah Konstitusi adalah formal pembentukan, bukan materialnya yang diputuskan. Ya, saran saya gini teman-teman PK, satu, pahami dengan baik ya isi PP 11 pasal 73, kemudian baca dengan baik Permendasar 15 yang itu semua take for granted, itu mengakomodasi semua kebutuhan, semua harapan teman-teman UPK. Tidak ada yang tidak diikuti, diakomodasi oleh pemerintah. Coba cek, apakah ada penghilangan pekerjaan, apakah ada penghilangan fungsi, ya, apakah ada penghilangan kesempatan kerja. Tidak ada semua itu. Semua itu sudah kita jawab di Permen 15, semua kegalauan teman-teman UPK. Karena niat kita itu hanya untuk melakukan penataan, bukan pemberangusan. Ini penataan. Tugas pemerintah melakukan penataan pasca program. Kalau tidak dilakukan penataan, tuh di situ ada aset orang miskin. Siapa lagi kalau bukan pemerintah yang melakukan penataan? Mau teman-teman UPK mau melakukan penataan sendiri, ya sekian ribu itu. Ya, jadi oke. Saya kira apa yang disampaikan teman-teman ex-UPK kita bisa pahami, ya, udahlah. Kita memahami ini sebagai proses. Memang urusan pemberdayaan ini hal yang sangat sulit, tidak gampang memang. Ya, tetapi kembali ayo kita sama-sama punya niat baik. Kita punya niat baik, yang kita perjuangkan adalah hak-hak orang miskin. Itu aja. Percaya bahwa pemerintah itu tidak punya niat jelek sama sekali. Masa ada sih pemerintah punya niat baik mau menarik kembali dana bantuan pemerintah yang sudah ke masyarakat? Ini loh argumentasi apa gitu kan? Ada aja tuduhannya itu. Tuduhannya pemerintah mau narik kembali bantuan pemerintah. Ini logikanya di mana coba? Makanya saya minta teman-teman pendamping juga tolong pahami proses ini, pahami dengan baik, gunakan bahasa yang bijak, ya, tidak usah emosional, semua ada proses. Saya kira itu, saya dalam hal ini terima kasih ke teman-teman dinas BND, inspektorat, teman-teman pendamping yang tetap bersemangat untuk melakukan proses transformasi bagian dari penataan PNPM pasca program. Saya juga menghargai teman-teman UPK yang sudah berproses transformasi, dan teman-teman yang belum mau berproses transformasi, ya silakan. Saya minta jangan melakukan provokasi, jangan melakukan intimidasi, ya, jangan melakukan penghasutan, jangan melakukan penafsiran-penafsiran yang di luar keputusan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi
saya mewakili Bapak Menteri telah menyampaikan arahan-arahan beliau yang cukup bijak sehingga untuk mengurangi kegaduhan di lapangan. Saya kira itu Pak Kapit. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin yang terakhir ya, terakhir mungkin dari BKAD, dari Pak Sabar ini, Asosiasi BKAD Provinsi Riau juga mungkin bisa menanggapi, karena selain UPK ini kan badannya itu BKAD ya. Jadi mungkin bisa BKAD juga menanggapi terkait ini sebelum kita nanti di kesimpulan nanti. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur. Sedikit saya sampaikan, sebenarnya kami ini agak-agak sakit sedikit Pak, sakit hatinya karena dari tadi nggak ada Bapak sebut. Dari awal Kemendes menerima mandat dari dalam negeri membuat surat penataan pengakhiran PNPM, dana itu kan diserahkan ke BKAD Pak. Penentu kebijakan BKAD diamanatkan untuk mencari subjek dasar hukum yang baik di situ. Jadi kembali lagi kepada apa sih itu UPK kan gitu. Di PTO juga sudah ada. UPK adalah suatu unit yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa untuk mengelola kegiatan, gitu ya. Dan itu organisasi sifatnya ad hoc. Jadi makanya saya kembalikan lagi ke situ. Jadi sekarang ada asosiasi UPK, di PTO sudah jelas ada. Apa fungsi asosiasi UPK? Mereka itu hanya dalam hal pengembangan kapasitasnya saja, tidak untuk penentu kebijakan. Penentu kebijakan tetap di Badan Kerjasama Antar Desa, karena dana ini adalah dana milik masyarakat. Karena itu kami melalui forum BKAD di Provinsi Riau juga sudah sepakat akan mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Bahkan kami juga sudah langsung ketemu Gus Menteri, langsung pada Dirjen saat itu. Kita memang mencari, kami sudah diserahin dana PNPM nih, gimana Pak supaya legal kami? Kami takut kalau dikelola UPK terus nih. Nah, jadi intinya sebenarnya seperti itu. Makanya saya semenjak keluar PP-nya Pak di Februari, kami langsung bergerak. Dan alhamdulillah kami mungkin satu-satunya di Riau yang sudah berbentuk badan hukum LKD-nya. Alhamdulillah. Karena memang kami mencari payung hukum yang jelas supaya kedudukan hukum kami ini jelas diakui oleh negara. Saya takut saya memegang, ada unit di bawah saya memegang lembaga keuangan dan tidak diakui negara, itu yang saya takutkan. Tapi ketika saya berbadan hukum, saya sudah jelas legal dan diakui oleh negara, setidaknya saya dapat perlindungan dari negara. Mungkin itu, jadi saya sebenarnya mau mengembalikan kodratnya. Fungsi UPK itu apa dan kebijakan itu apa? Jadi seolah-olah kami ini sebenarnya tenggelam Pak di BKAD Pak. Jadi dulu diserahin, suruh cari kebijakan, suruh bentuk. Nah, sudah terjadi, begitu pengakhiran kemarin kami diserahin, kembali lagi ke PTO, begitu sekarang transformasi kami hilang, seolah-olah hilang gitu. Walaupun masuk di dalam PP 11, pengelola kegiatan termasuk juga di dalamnya adalah Badan Kerjasama Antar Desa. Jadi hanya sekedar itu saja. Tapi kami juga tidak ada masalah. Bagi kami yang penting adalah status hukum kami jelas, dan uang yang kelola yang selama ini diserahkan itu sampai sekarang masih ada dan berjalan seperti apa yang diinginkan ditujukan oleh pemerintah. Nah, jadi saya tadi juga kaget juga, dari kecil ini UPK kan itu. Nah, jadi UPK itu siapa? Seharusnya kan seperti itu. Dan fungsi asosiasi itu apa? Mereka tidak pemangku kebijakan, mereka adalah menjalankan keputusan musyawarah antar desa dan menjalankan dari BKAD. Baca lagi PTO-nya, sudah jelas PTO di situ. Jadi saya sarankan kepada Bapak, tidaknya dirangkul BKAD-nya. Sebenarnya kan keputusannya di BKAD Pak,
Kalau BKAD menentukan dalam musyawarah antar desa sudah selesai. BKAD kan terdiri dari perwakilan BKD yang ada di kampung, dan dana ini adalah dana milik masyarakat desa. Jadi ketika sudah dibawa ke forum musyawarah antar desa, dari dulu runutnya juga seperti itu. Makanya kami sendiri selalu kepada UPK silahkan ikuti asosiasi, tapi hanya sekedar untuk informasi dan peningkatan kapasitasnya saja. Tapi di segi kebijakan tetap di ranah Badan Kerjasama Antar Desa dan Musyawarah Antar Desa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sabar. Ada lagi Bapak Ibu? Pas ya. Nah, mungkin itu saja, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ini. Ini kami juga cukup penasaran ini Pak, raut wajah Bapak melihat hiruk pikuk dinamika ini seperti apa nih. Karena nggak kelihatan, tapi mudah-mudahan saya sekali lagi khususnya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Direktur yang sudah berkenan, karena ini sudah saya desak betul, jadi saya mohon maaf ini Pak Direktur. Bapak menyempatkan waktu, terima kasih banyak kami sampaikan. Mungkin sebagai penutup kami berikan waktu kepada Bapak untuk mungkin bisa menyampaikan apa-apa saja arahan ataupun himbauan kepada rekan-rekan kita di Dinas BMD, Inspektorat, Kecamatan, BKAD maupun teman-teman TAPM juga yang hadir. Kira-kira apa langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan? Silahkan Pak Direktur, mungkin langsung disampaikan. Terima kasih Pak Kapit. Jadi yang terakhir tadi itu, yang kalau kita nyebut UPK, Bapak Ibu sekalian, itu adalah keseluruhan kelembagaan yang ada di dalam BKPMDN. Jadi mulai BKAD, kemudian UPK sendiri, UPK dalam tanda petik ya huruf kecil, UPK dalam artian dalam arti sempit ya. Kemudian ada tim ini, tim itu yang kita maksud. Jadi yang disebut dengan UPK itu ya UPKD, ya UPK, ada tim-timnya, pengawas dan segala macam. Jadi tidak secara spesifik yang kita menyebut UPK dalam artian sempit Pak, yang hanya pelaku, tapi seluruhnya. Ya, jadi memang dalam desain itu tidak menyebut secara eksplisit tentang keberadaan BKAD, tetapi bahwa BUMDes bersama itu produk kerjasama antar desa, iya, nggak bisa tidak. Tadi Bapak menyebut bahwa BKAD itu ad hoc, betul, ad hoc, itu yang kita maksud. Ya, ad hoc. Artinya apa? Kerjasama antar desa itu apakah mau dikerjakan oleh BKAD disebut dengan kelembagaan bahan dan kerjasama, atau tim, atau panitia, atau istilah lain. Ya, sifatnya ad hoc, khusus hanya untuk keperluan kerjasama itu. Setelah itu bubar. Nah ini yang kita jaga di dalam. Terus supaya apa? Supaya tidak ada kelembagaan, karena kerjasama antar desa dalam regulasi yang baru, ya. Kebetulan BUMDes bersama itu tidak hanya satu desa dengan desa di sebelah dalam satu kecamatan, tetapi juga melampaui batas wilayah provinsi. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau setiap kerjasama memerlukan kelembagaan BKD secara permanen, ini menjadi masalah. Maka disepakat bahwa kelembagaan kerjasama, kelembagaan yang melaksanakan kerjasama antar desa, itulah apakah mau disebut BKAD, mau disebut panitia, tim, silakan saja. Ya. Tetapi dalam konteks pembentukan BUMDesma X UPK, ini yang kita mau sampaikan bahwa tidak ada penghilangan fungsi, yang ada penyesuaian fungsi. Ya, saya itu banyak sekali ditanyakan, boleh tidak kita membentuk BKAD sebagai organ? Ya saya jelas nggak boleh, kan organ BUMDesma itu ada 4,
pendidikan bukan. Tetapi fungsi-fungsi di dalam organ itu bisa dikembangkan. Misalkan badan penasehat yang ex officio kepala desa pembentuk pendiri. Nah, karena kesibukan, alasan kesibukan, maka para penasihat itu bisa membentuk badan pelaksana harian kepenasehatan yang isinya adalah teman-teman ex BKAD itu diperbolehkan lebih dekat fungsi pengambilan kebijakan. Karena apa? Ya itu tadi, karena historinya memang BKAD mengambil kebijakan. Apakah boleh nyebrang ke pengawas? Ya silakan saja, tidak ada persoalan. Ya, jadi yang kita arahkan, kita mau adalah adanya peleburan fungsi peleburan kelembagaan di dalam fungsi organ-organ publik bersama tanpa menghilangkan fungsinya. Fungsi pelaksana dipegang oleh teman-teman UPK dalam huruf kecil, ya. Ya. Jadi saya kira itu Pak Kabit, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menambah arahan dari Pak Menteri. Kita sudah jelas semua bahwa itulah sikap Pak Menteri yang bijak untuk mengurangi kegaduhan. Ya. Saya terus terang terima kasih kepada teman-teman dinas PMD, inspektorat, pendamping yang tegak lurus menjaga marwah dari kebijakan pemerintah, lepas dari dinamika yang ada di lapangan. Gitu ya. Kita juga menghargai teman-teman UPK yang dengan sukarela melakukan proses transformasi. Kita juga menghargai teman-teman UPK yang tidak mau berlalu. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah keputusan pemerintah. Saya kira itu Pak Kabit, Bapak Ibu sekalian, itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata kalimat saya kurang berkenan. Sakit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya untuk Pak Direktur.